ini sedang dalam kondisi kurang sehat. Mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah, diberikan kesehatan dan kesembuhan sehingga bisa kembali hadir di majlis bersama dengan kita. Bang Budin dong ketemu Budin, Bang Jamal dong ketemu. Bacanya yang mana Ustaz? Waqala waqi'. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih. Ini kalau dikasih 2 bungkus begini sampai jam 3 kita berarti. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa qala waqi' fi tafsiri qaulihi ta'ala kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah innaha ayyamus shaumi taraku fihal akla wasyurba. Dan Imam Waqi berkata di dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, makanlah dan minumlah dengan nyaman sesuai dengan apa yang sudah kalian kerjakan pada hari-hari terdahulu. Innaha ayyamus shaumi, sesungguhnya yang dimaksud dalam ayat ini yaitu hari-hari puasa. Taroku fihal akla wasyurba, mereka meninggalkan makan dan minum di dalamnya. Subhanallah. Waalaikumsalam. Ambil tempat Pak Guru. Ambil tempat Pak Guru. Ambil tempat. Udah tuh. Wa fi sahihin Nasa'i idza jaa Ramadan futihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabu jahannama wa sulsilatis syayatinu. Dan di dalam kitab Sahih Imam An-Nasa'i, idza jaa Ramadhanu, apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannati, maka pintu surga dibuka lebar-lebar. Wa ghulliqat abwabu jahannama, dan pintu neraka jahanam ditutup rapat-rapat. Wa sulsilatis syayatinu, dan setan-setan dirantai. Udah tuh. Jelas ya? Udah sering itu mah kita dengar hadisnya. Apal. Apa Guru? Makanya biasanya semangat untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan semakin meningkat, karena memang pintu surga dibuka lebar-lebar. Semangat buat ibadahnya kenceng. Sedangkan pintu neraka jahanam ditutup rapat-rapat. Sama maksiat terhadap ogah. Wasul silatis syayatinu, dan setan-setan dirantai. Apa Kiai?
Iya, di bulan Ramadan aja. Khusus di bulan Ramadan gitu. Pintu surga dibuka lebar-lebar. Artinya orang-orang itu semangatnya untuk melakukan ibadah lebih kuat dibanding bulan-bulan yang lain. Gitu, Kiai. Karena pintu surga dibuka lebar-lebar. Allah berikan kekuatan kepada manusia ini untuk lebih semangat dalam beribadah kalau bulan Ramadan. Makanya yang biasanya kagak megang Al-Quran, bulan puasa mah megang juga Al-Quran. Megang. Apa punya nih? Yang biasanya kagak sholat sunnah juga bulan puasa mah jadi sholat sunnah gitu. Isya biasanya nggak pernah jamaah, bulan puasa mah pada jamaah tuh Isya. Apa jamaah? Pokoknya semakin meningkat gitu. Khusus di bulan Ramadan. Waroa az-Zuhri anna tasbihatan wahidatan fi syahri Ramadhana afdalu min alfi tasbihatin fi ghairihi. Dan Imam Az-Zuhri meriwayatkan bahwasanya satu kali tasbih di bulan Ramadan lebih afdol, lebih istimewa dibanding 1000 kali tasbih yang dibaca di bulan lainnya. Apalagi ya, apalagi apaan ya, tasbihnya aja itu lebih baik daripada 1000 kali tasbih di bulan yang lain, apalagi ngajinya. Pokoknya kan ibadah yang sunnah nilainya seperti ibadah fardu, dan ibadah yang fardu nilainya berlipat ganda kalau di bulan Ramadan. Ini bahkan keterangannya satu kali tasbih itu lebih istimewa dibanding 1000 kali tasbih di bulan yang lain. Ini kalau tarawih itu satu rakaat tasbihnya 6 mangkunin ya kalau sujud 6 mengaji sujud aja rumahnya udah 6 itu kali 20 udah 120 tasbih dikali 1000 nilainya pokoknya udah banyak dah udah nilainya berlipat ganda tasbihnya. Makanya sayang kalau misalkan bulan Ramadan lewat begitu aja tanpa kita isi dengan berbagai macam ibadah. Sayang banget gitu. Padahal nilainya 1000 kali lipat. Udah tuh. Nuqtatun azimatun an Thabit radhiyallahu anhu annahu qala kana abi minal qawwamina lillahi fi sawadil laili qala ra'aitu dzata lailatin fi manami imra'atan la tushbihun nisaa faqultu laha man anti menenti faqalat haura'u amatullahi faqultu laha zawwijini nafsaki faqalat ukhtubni min indi rabbika wa amhirni faqultu wa ma mahruki faqalat tulut tahajjudi. Ada sebuah catatan yang sangat agung, satu nuktah yang sangat agung dari Imam Thabit radhiyallahu an bahwasanya beliau berkata, dulu bapakku itu termasuk orang-orang yang senang beribadah kepada Allah di gelapnya malam.
termasuk orang-orang yang senang qiyamul lail gitu. Qala, beliau berkata, bapaknya Imam Sabit, ra'aitu dzata lailatin fi manami imra'atan la tushbihun nisaa. Pada satu malam aku melihat dalam tidurku, dalam mimpiku, ada seorang perempuan yang tidak menyerupai perempuan pada umumnya. Cantik, bersinar. Kayak perempuan tapi nggak kayak perempuan yang lain. Wangi. Fakultulaha, maka aku bertanya kepadanya, man anti, kamu siapa? Fakolat haura'u amatullahi. Maka dia menjawab, aku ini bidadari, hamba Allah. Fakultulaha, maka aku bertanya lagi kepadanya, zawijini nafsaki, nikahkan dirimu kepadaku. Apa Kiai? Zawijini nafsaki, nikahkan dirimu kepadaku. Faqalat ukhtubni min indi rabbika wa amhirni. Maka perempuan itu menjawab, lamar aku dan berikan mahar untukku kepada Tuhanmu. Ya kalau emang mau nikah sama saya, sono lamarin sama Allah. Suruh lamar Ustaz. Fakultu wa ma mahruki. Aku bertanya lagi, lalu apa maharmu? Faqalat tulut tahajudi. Maka dia menjawab, maharku adalah tahajud yang lama. Udah tuh, tahajud yang lama. Artinya kita kerjakan ibadah di malam hari, sering qiyamul lail, itu maharnya bidadari itu maharnya. Wa ansyadu fil makna ya talibal hawra'a fi khadriha wa taliban dzaka ala qadriha inhid bijiddin la takun waniya wajahidin nafsa ala sabriha wajanibin nasa warfidhum wal tazimil wihdata fi waqriha wakum idal lailu bada wajahahu wasum naharon fahuwa min mahriha falau ra'at aynaka ikbalaha wa qad badat rummanata sadriha wa hiya tamasha baina atrabiha wa aqduha yashruqu fi nahriha lahana fi nafsika hadzal ladzi tarahu fid dunyaka min mahriha. Ya talibal hawra'a fi khadriha, wahai orang-orang yang ingin melamar bidadari-bidadari di dalam ruangannya. Wa taliban dzaka ala qadriha, dan orang yang ingin mendapatkannya sesuai dengan nilai aslinya, sesuai dengan nilainya. Inhid bijiddin la takun waniyan, bangkitkan semangatmu, janganlah jadi orang yang lemah. Wajahidin nafsa ala sabriha, dan lawan nafsumu, paksakan dia untuk bersabar. Wajanibin nasa warfidhum, menjauhlah dari masyarakat dan tinggalkan mereka. Wal tazimil wihdata fi waqriha, dan biasakan dirimu untuk menyendiri di dalam ruangan. Waqum idal lailu bada wajuhuhu,
Dan bangunlah apabila malam sudah menampakkan wajahnya. Wasum naharon, dan puasalah di siang hari. Fahuwa min mahriha, itulah maharnya. Udah tuh. Falau ra'at ainaka iqbalaha, kalau matamu sudah melihat kedatangannya. Waqad badat rummanata sodriha, dan kamu sudah melihat indahnya. Ini kita sebutin Ustaz, ada porno ini soalnya. Bentuk dadanya, rummanata sodriha. Apa? Oman tekep kuping Oman. Waqad badat rummanata sodriha, dan sudah nampak di hadapanmu indahnya bentuk dada bidadari itu. Sekel, bulat, kenceng. Apa Ustaz? Wa hiya tamasya baina atrobiha, dan dia berjalan di sekeliling pengawalnya. Wa akduha yashruqu fi nahriha, dan kalungnya sudah terlihat di lehernya. Lahana fi nafsika hadzal ladzi tarahu fi dunyaka min mahriha. Lahana fi nafsika, maka nafsumu akan menjadi ringan untuk melakukannya. Hadzal ladzi tarahu fi dunyaka min mahriha, inilah yang dapat kamu temukan di alam duniamu sebagai maharnya. Jadi maharnya bidadari itu yang pertama sum naharon, puasa di siang hari. Yang kedua kum idal lailu bada wajuhuhu, qiyamul lail di malam hari bulan Ramadan. Apaan? Pak Guru? Hah? Maharnya itu. Qiyamul lail sekaligus wal tazimil wihdata, biasakan untuk menyendiri. Wajani bin nasa, jangan waktu kita di malam hari bulan Ramadan habis kita gunakan buat kongres, kagak kelar-kelar. Kongres, kongko kagak beres-beres. Apa mau dibilang? Sayang kalau malam bulan Ramadan kita habiskan cuma buat sekedar ngumpul, ngobrol, ngalor ngidul, sayang. Janibin nasa warfidhum wal tazimil wihdata wa kum idal lailu bada wajhuhu wa sum naharun fahuwa min mahrika, itulah maharnya. Wa'lam anna wajhal hasri fi arkanil islamil khamsatil maukurati fil hadithi annal ibadata imma qauliyatun wa hiya syahadatu aw ghairu qauliyatin. Dan perlu kita ketahui bersama bahwasanya pembatasan dalam hadis ini tentang masalah rukun Islam yang 5 yang sudah disebutkan, bahwasanya ibadah itu terbagi ke dalam 2 kelompok. Imma qauliyatun, ada yang bangsa ucapan, ada yang diucapkan, wahia asyhadatu, yaitu syahadat, au ghairu qauliyatin, atau yang tidak diucapkan. Ada yang diucapkan dan ada yang tidak diucapkan. Wahia imma tarkun wa huwa as-shaumu au fi'lun,
Dan yang tidak diucapkan itu terbagi lagi. Ada yang dengan meninggalkan seperti puasa, au fi'lun, atau yang dengan perbuatan. Ada yang meninggalkan, ada yang mengerjakan. Meninggalkan itu puasa, meninggalkan makan, minum, dan segala yang membatalkan puasa. Juga yang membatalkan nilai-nilai puasa. Itu ibadah kategori meninggalkan. Ada juga ibadah kategori mengerjakan. Wa huwa imma badaniyun wa huwa as-sholatu au maliyun wa huwa az-zakatu au murakkabun minhuma wa huwal hajju. Ibadah yang kategori mengerjakan bisa jadi dikerjakan dengan badan, wa huwa as-sholatu yaitu salat, au maliyun atau dengan harta, wa huwa zakatu yaitu zakat, au murakkabun minhuma atau tersusun dari kedua-duanya, badan juga harta juga, wa huwa al-hajju yaitu haji. Ibadah tuh. Ibadah ada dua, ada yang diucapkan, ada yang tidak diucapkan. Yang diucapkan syahadat. Yang tidak diucapkan ada yang meninggalkan, ada yang mengerjakan. Yang meninggalkan contohnya puasa. Yang mengerjakan ada tiga, bisa jadi dikerjakan oleh badan atau hanya dengan menggunakan harta, modal harta, atau tersusun dari dua-duanya, harta juga, badan juga, itu haji. Ada lagi yang lainnya sebenarnya, ada ibadah dari sisi zohir, ada ibadah dari sisi batin gitu. Semuanya rata-rata ibadah ini dua tuh, zohirnya ada, batinnya ada. Syahadat, mulutnya, zohirnya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, batinnya sambil menanamkan keyakinan bahwa itu menanamkan keyakinan tentang apa yang kita ikrarkan. Jadi ada dimensi zohirnya, ada dimensi batinnya. Semua ibadah seperti itu. Mau itu yang bangsa badan, mau itu yang bangsa harta, semuanya ada dimensi zohir dan ada dimensi batin. Kalau bisa dua-duanya kita pakai. Sholat jangan cuma zohirnya doang, tapi batinnya pun ngikut sholat. Zakat jangan cuma zohirnya doang zakat, batinnya juga. Apa Kiai? Kiai namain Kiai? Cukup. Fa'in kila 5 lam yulkar ma'al khomsi al jihadu fal jawabu annahu lam yakun fardun au kana farduhu fardu kifayatin bi khilafil khomsi fa innaha faraidu a'yanin. Jika ada yang bertanya, kenapa di dalam yang 5 ini tidak disebutkan juga bersamanya perintah untuk jihad? Fal jawabu, maka jawabannya annahu lam yakun fardun, karena bahwasanya jihad itu tidak fardu. Au kana farduhu fardu kifayatin, atau karena fardunya hanya fardu kifayah. Bi khilafil khomsi, berbeda dengan yang 5 ini. Fa innaha faraidu a'yanin, karena yang 5 ini merupakan fardu ain. Udah tuh jelas ya. Fahadhihi arkanul islami, maka inilah rukun-rukun Islam. Khotimatul majlis. Ini ada yang namanya Kiai kali? Enggak, Kiai asli kali? Cukup. Kiai Dilah? Cukup. Majudin kali? Pak Guru, Pak Guru? Perbedaan? Sulsilat sama? Ya sama aja, cuma bahasanya doang beda. Supidat gitu. Sebenarnya sih itu
sinonim kata doang, sinonim gitu. Persamaan kata. Kalau sulul silat kan menggunakan kalimat aini namanya. Jadi istilahnya seolah-olah setan betul-betul dirantai gitu. Kalau supidat itu bisa jadi cuma dipenjarakan atau ditahan seperti itu. Padahal kan yang namanya setan kan makhluk yang nggak kelihatan, gitu. Nggak bisa dirantai dia. Gitu. Itu cuma penggunaan bahasanya aja yang berbeda, Pak Guru. Tetap aja artinya mah. Ya. Lagi memang kalau masalah hadis kan banyak perawinya dan banyak redaksinya. Begitu, Pak Guru. Udah situ udah. Yang penting mas sebenarnya bukan masalah kalimatnya itu kalau buat kita. Bagaimana caranya ketika masuk Ramadan ya memang setan itu dijauhkan dari kita, itu yang penting. Karena ternyata banyak juga orang-orang yang ketika masuk Ramadan masih berteman aja sama setan. Atau jangan-jangan dianya sendiri udah jadi setan. Gitu. Itu yang penting mas sebenarnya. Khotimatul majlis. Ja'a fil hadithi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza aradallahu bi'abdihi khairan salaka fi qalbihi al-yaqina wat tasdiqu wa idza arada bihi syarran salaka fi qalbihi ar-raibata. Telah datang keterangan dalam sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, apabila Allah menginginkan hambanya menjadi orang baik, menjadi hamba yang baik, akan Allah berikan ke dalam hatinya keyakinan dan kesungguhan. Dan apabila Allah ingin bahwa hambanya menjadi orang yang buruk, hamba yang buruk, salaka fi qalbihi ar-raibata, Allah taruhin dalam hatinya keraguan-raguan. Orang yang diinginkan oleh Allah menjadi orang yang baik, maka akan diberikan keimanan dan keyakinan yang kuat kepada Allah dan kepada janji-janji Allah. Sedangkan orang yang diinginkan untuk menjadi orang yang buruk, dia akan diberikan keraguan-raguan ke dalam hatinya, sehingga kagak yakin-yakin juga sama Allah. Puasa tinggal 14 hari lagi, Ramadan belum ada bayangan pisan buat beli baju gitu. Masih ragu-ragu aja, ntar dapat. Hah? Jadi keluar. Gitu. Kalau yang orang yang ditakdirkan menjadi orang baik oleh Allah, diinginkan jadi orang baik, pasti yakin, ntar gue pada saatnya lebaran jadi gitu. Ya lebaran mau jadi. Bedanya di situ. Kalau orang yang dikehendaki jadi orang baik, dia memiliki keyakinan dan keimanan yang kuat. Sedangkan orang yang ditakdirkan menjadi orang buruk, dia selalu ragu kepada Allah. Apa dia boleh? Apaan? Fi qalbihi al-yaqina wa tasdiqo. Salaka fi qalbihi ar-raibata. Hah? Iya, makanya kita tambahin alif ar-raibata gitu.
Sama saya go. Sama saya go. Enggak. Enggak. Karena tadi kan di awalnya al yaqina wa tasdiqo. Itu pakai al. Kita ngikut ke belakang. Tapi nggak boleh juga sih hadis ini soalnya. Iya. Udah tuh. Qala Allah Ta'ala famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, famay yuridillahu ayyahdiyahu, orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk diberikan hidayah, yashrah sadrahu lil Islam, Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan. Dan orang yang diinginkan oleh Allah menjadi orang yang sesat, yaj'al sadrahu dayyqan harajan, Allah jadikan hatinya itu sempit dan sesak. Susah buat menerima kebenaran. Kalau yang ditakdirkan mendapatkan hidayah, dadanya dibikin lapang, hatinya lapang, sehingga mudah menerima kebenaran. Menerima nasihat, menerima kebenaran, itu mudah. Kalau orang yang ingin dijadikan orang yang sesat oleh Allah, hatinya dibikin sempit, sehingga tidak mudah menerima kebenaran. Jangankan sampai kiai, jangankan sampai bocah yang ngajarin, sampai kiai yang ngajarin masih kagak nerima juga. Wa may yurid ayyudillahu. Wa qad ittafaqa ahlus sunnati minal muhadditsina wal fuqaha'i wal mutakallimina ala annal mu'mina alladhi yuhkamu bi annahu min ahlil qiblati wala yakhludu finnari la yakunu illa man i'taqada biqalbihi dinal islami i'tiqadan jaziman khaliyan minasyakki wa nataqo bisyahadatin alla ilaha illallahu bisyahadati alla ilaha illallahu wa anna muhammadar rasulullah. Wa qad ittafaqo, dan telah sepakat para ulama ahlus sunnah, baik itu dari ulama hadis, ulama fikih, dan ulama tauhid, atas bahwasanya orang mukmin yang dihukumi sebagai orang-orang ahlul kiblah dan yang dihukumi bahwa dia tidak kekal di neraka, la yakunu illa man i'taqada biqalbihi dinal islami, hanyalah orang-orang yang betul-betul meyakini dengan hatinya tentang agama Islam. I'tiqadan jaziman, keyakinan yang mantap, khaliyan minasyakki, yang terbebas dari keraguan. Kan kita dari dulu diajarin seperti itu ya, bahwa yang namanya orang mukmin dia tidak akan kekal di neraka meskipun dosanya banyak, kan gitu. Nah, orang-orang yang seperti ini menurut ulama muhaddisin, fuqaha dan mutakallimin hanyalah orang-orang yang betul-betul memiliki keyakinan yang kuat di hatinya terhadap Islam gitu. Dan tidak ada keraguan sedikit pun di hatinya. Bener nggak sih kita kalau sholat ada pahalanya? Nah, itu kan ada keraguan-keraguan namanya. Bener nggak sih ini kita diperintah buat sholat gitu. Itu namanya masih ada keraguan-keraguan. Bener nggak sih kita wajib zakat ini gitu. Itu namanya ada keraguan-keraguan. Kalau seperti itu termasuk.
bukan orang apanya? Iya, artinya kan begini. Kalau orang yang sudah memiliki keyakinan yang kuat terhadap agama Islam, dia tidak akan kekal di neraka gitu. Nah, orang-orang yang masuk ke dalam kategori memiliki keyakinan yang kuat kalau hatinya tidak memiliki keraguan sedikit pun. Artinya kalau yang masih ada ragu-ragunya, jangan-jangan dia tergolong orang yang kekal di neraka gitu. Begitu Pak Guru. Makanya jangan sampai lah kayak kita mah, apalagi timbang tentang Islam kan, jangan sampai ada keraguan sedikit. Selain memiliki keimanan yang kuat, keyakinan yang kuat, yang mantap, wa nataqo bisyahadati alla ilaha illallahu wa anna muhammadar rasulullah. Dan dia juga mengucapkan syahadat alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Selain punya keyakinan yang kuat, dia pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Gitu. Jadi ucapannya, syahadatnya diucapkan, ditambah selain itu memang dia menanamkan keyakinan yang kuat di hatinya. Kalau bangsanya kayak kita mah yang ngucapin syahadat mah banyak, tinggal keyakinannya doang ini gitu. Kadang-kadang masih nyelip juga tuh keraguan-raguan. Oh, itu yang sulit gitu. Makanya selalu kita mohon tuh, Allahumma inna nas'aluka imanan. Imanan daiman. Apaan? Wa yaqinan shodiko gitu. Wa qalban khosyian. Wa amalan sholih. Kalau yakin mah kagak ada tapinya, Mukbudin, yakin gitu. Masih pakai ada tapinya sih. Kita mah yakin mau tapi kan begitu tapi. Ya itu artinya keyakinan kita masih belum mantap gitu. Itu ayat, itu bukan hadis. Ayat Al-Quran. Itu baru hadis. Idza aradallahu bi 'abdin khairan yufaqihu fiddin. Gitu. Kalau ini kalau yang tadi ayat tadi famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, artinya orang ini mudah menerima kebenaran gitu. Artinya ketika dia ngaji atau diajarin sama siapapun, selama itu benar dia bisa nerima itu. Nah kalau yang yufaqihu fiddin, orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, dia diberikan pemahaman, diberikan ilmu tentang agama. Diberikan pemahaman tentang agama. Artinya tahu rukun sholat, tahu rukun puasa, tahu yang membatalkan sholat, tahu ukuran zakat gitu. Sehingga ketika dia mau ngerjain sholatnya berdasarkan ilmu. Itu namanya yufaqihu fiddin. Diberikan ilmu, diberikan pemahaman tentang agama. Apa ya? Iya, itu yang famay yuridillahu wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu doyikon. Itu yang ngeyel. Hatinya sempit, tidak gampang menerima kebaikan. Jangankan sampai bocah kecil yang bilang, kiai yang ngajarin pun gitu, ulama yang ngajarin pun tetap aja nggak kena sama dia mah. Gitu. Kan begitu kan, kata Bang Sarip, iya kiai mah enak tinggal ngomong, kan kita yang jalanin begitu tuh. Gitu.
Itu namanya yaj'al sadrahu duyikon, hatinya sempit. Padahal kalau masalah kebaikan mah itu unzur maqol wala tanzur mankol. Kalau masalah kebaikan lihat ucapannya, jangan lihat siapa yang ucap. Kalau memang bocah kecil yang ngomong, kalau memang itu benar, ya, kita harus terima. Gitu. Itu kalau masalah kebaikan ya. Hah? Iya itu namanya yaj'al sadrahu duyikon. Dijadikan dadanya itu hatinya sempit. Ya bisa. Hah? Ada tapinya, gitu, ada tapinya. Udah tuh. Wa hukiya an Abdul Wahid bin Zaid qala marartu fi ba'dil jibali bi syaikhin a'ma asamma maktu'il yadaini war rijlaini darabahul faliju yasra'u fi kulli waqtin wazanabiru tanhashu min lahmihi waddudu yatanataru min jambaihi wa huwa yaqulu alhamdulillahilladzi afani mimma ubtuliya bihi katiran min khalqihi. Qala fataqaddamtu ilaihi wa qultu lahu ya akhi, tuh kan kurang alif lagi aja tuh. Ya akhi, wa ayyu syai'in afaqallahu minhu wallahi ma ajidu jami'al balaya illa muhitatan bika. Qala farafa'a tarfahu ilayya wa qala li ya battal ilaika anni fa innahu afani idza atlaqa li lisanan yuwahhiduhu wa qalban ya'rifuhu wa fi kulli lahzatin yalquruhu. Ada sebuah hikayat dari Imam Abdul Wahid bin Zaid. Beliau berkata, aku pernah lewat di sebuah gunung, bertemu dengan seorang kakek tua. Dia buta dan budeg. Budeg apa tuli? Tuli, budeg. Buta, budeg. Maktu'il yadaini warrijlaini, kaki sama tangannya buntung. Udahnya buta, budeg, tangannya dua-duanya kagak, kakinya dua-duanya kagak. Dorobahul faliju, dia terserang lumpuh. Ya kakinya kagak, gimana kagak lumpuh? Gitu. Yasra'u fi kulli waqtin, setiap saat dia terkapar, nggak bisa ngapa-ngapain udah. Gitu. Wazanabiru tanhashu min lahmihi, laler udah ngerubungin dia. Apa guru? Apa guru misal? Hah? Sedih banget. Wadudu yatanataru min jambaihi, belatung udah berjatuhan dari badannya. Badannya udah dikumpulin belatung. Belatung udah bernemplok. Wa huwa yaqulu, dan dia berkata, alhamdulillahilladzi afani mimma ubtuliya bihi katiran min khalqihi. Atau ibtala boleh ya, mimma ibtala bihi katiran min khalqihi. Segala puji milik Allah yang masih memberikan afiat kepadaku, yang menghindarkan diriku dari bala yang dia berikan kepada banyak dari makhluknya. Segitu masih alhamdulillah. Alhamdulillah saya masih dikasih afiat oleh Allah. Masih dihindarkan dari musibah yang banyak ditimpakan oleh Allah ke makhluk-makhluknya. Qala Imam Abdul Wahid berkata, fataqaddamtu ilaihi, saya samperin. Orang itu saya samperin. Wa qultu lahu, dan aku berkata kepadanya, ya akhi, wahai saudaraku,
Wa ayyu syai'in afaqallahu minhu. Kamu ini afiat dari mananya? Ya namanya sehat walafiat kan seger buger gitu kan ya. Lihat dia udah kaki tangan buntung, badan dilalerin, udah banyak belatungnya, lumpuh, mata buta, kuping budeg. Masih ngomong alhamdulillah saya masih dikasih afiat oleh Allah. Sampai nanya dia, dari mananya ini afiat gitu. Sampai ngomong afiat dari mananya? Mandi gitu. Wa ayyu syai'in afaqallahu minhu. Kamu bisa bilang afiat dari mana? Wallahi demi Allah, ma ajidu jami'al balaya illa muhitatan bika. Yang saya lihat semua musibah itu ada pada dirimu. Dari mana afiatnya? Mau Bang Yani masih ngeluh aja seger buger begitu, ampun dah. Qala farafa'at torfahu. Imam Abdul Wahid berkata, kemudian orang itu mengangkat pandangannya kepadaku. Farafa'at torfahu ilayya wa qala li, dan dia berkata kepadaku, ya batol ilaika anni. Wahai orang yang batil, menjauhlah dariku. Fa innahu afani, karena sesungguhnya Allah memberikan afiat kepadaku. Id atlaqali lisanan yuwahhiduhu, karena Allah masih memberikan kepadaku lidah yang selalu mengesahkannya. Kita dikasih kemampuan buat ibadah, dikasih kemampuan buat sholat, buat puasa, buat zikir, buat zakat, buat berbuat baik. Itu afiat yang Allah berikan buat kita. Nggak banyak orang yang diberikan seperti itu. Syukuri itu. Abang Yani. Id atlaqali lisanan yuwahidu, karena Allah memberikan lidah yang masih mentauhidkannya, mengesahkannya. Wa qalban ya'rifuhu, Allah masih memberikan hati yang mengenalnya. Hatinya ma'rifatullah. Meskipun udah seperti itu, hatinya masih kenal sama Allah. Apa Kiai? Wa fi kulli lahzatin yadhkuruhu, dan setiap saat hati ini selalu ingat kepadanya. Itu anugerah terbesar dari Allah. Yang lain masih diberikan bala oleh Allah, dibikin hatinya lupa dari Allah, ama ibadah kagak semangat, males-malesan, masih ogah. Itu ukurannya bukan badan. Sampai Syekh Abdul Wahid nanya gitu, ini ukuran afiatnya dari mana? Semua musibah ada pada dirimu, masih bilang alhamdulillah, alhamdulillah alladzi afani. Mengafiatkannya, afiat dari mananya? Gitu. Mata buta, budeg, tangan kaki buntung, badan dilalerin, dibelatungin, afiat dari mananya? Tapi nggak sadar dia bahwa hatinya masih mengesahkan Allah, masih punya iman. Itu yang paling penting begitu. Abang Budi? Iya. Syekh Abdul Wahid bin Zaid. Ketemu sama aki-aki di gunung, lumpuh, terkapar, nggak bisa ngapa-ngapain, kaki tangannya buntung, budeg, buta. Tapi dia bersyukur karena Allah masih memberikan keimanan dalam hatinya. Bersyukur, syukuri itu, bahwa kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, itu kita syukuri. Masih punya kemauan buat ibadah, buat zikir, buat ngaji, syukuri itu. Nggak banyak orang yang diberikan nikmat seperti itu. Nah, di antara nikmat terbesar yaitu nikmat iman dan Islam. Ngaruh. Itu cerita aki-aki ya. Wa ansyudu, wa ansyada,
wa arsyada hamidtullaha rabbi idhadani ilal islami wad dinil hanifi fayalkuruhu lisani kulla waqtin wa ya'rifuhu fuadi bil latifi. Hamidtullaha rabbi, aku memuji Allah Tuhanku, idhadani ilal islami, karena Allah memberikan hidayah kepadaku untuk menerima Islam, wad dinil hanifi, dan agama yang murni, fayalkuruhu lisani kulla waqtin, sehingga lidahku selalu berzikir kepadanya setiap waktu, wa ya'rifuhu fuadi bil latifi, dan fuadku, sirriku selalu mengenalnya dengan penuh kelembutan. Allahumma khtim lana minka bi khairin fi afiyatin bila mihnatin, amin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, tutuplah usia kami dengan kebaikan di dalam afiat tanpa ujian sedikit pun. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Terus ini nih, belum jam 1 aja lancar. Gimana Kiai? Terus lihat jadi sed kita ini baca cerita aki-aki. Ampun, udah tuh ya. Syukuri nikmat iman dan Islam yang Allah berikan buat kita. Banyak orang yang sebenarnya dari postur tubuh mereka jauh di bawah kita kesempurnaannya. Kita mah masih alhamdulillah, badan masih lengkap, masih sempurna. Dikasih keimanan juga, dikasih semangat buat ibadah juga. Kudunya lebih-lebih dari itu syukurnya. Duit masih punya, bini masih seger gitu. Alhamdulillah. Apa Kiai? Kiai asli nambahin? Cukup. Kiai Dila kali? Kiai Pari enggak nambahin enggak? Ya, saya sampai lupa nyudut dah. Al-majlisur rabi'u fil haditsir rabi'i. Alhamdulillahilladzi atqanal masnu'ati wa fataral mawjudati wa amatal ahya'a wa ahyal amwata. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu Rabbul aradina was samawati. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu sayyidus sadati wa ma'dinus sa'adati sahibul ayatil bayyinati wal mu'jizatiz zahirati asy-syafi'u fi man yusalli alaihi yaumal hasarati sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal karamati. Alhamdulillahilladzi atqanal masnu'ati. Segala puji milik Allah yang telah memperkuat makhluk-makhluknya, wa fatarul mawjudati, dan menciptakan semua yang ada di alam jagat raya ini, wa amatal ahya'a, Allah mematikan yang hidup, wa ahyal amwata, dan menghidupkan yang mati. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahari, dan di dalam silih bergantinya siang dan malam, la ayatin, semuanya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Di dalam semuanya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah.
Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul aradina was samawati. Aku meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, Zat yang Maha Esa, tidak ada bandingan baginya, Tuhan yang mengurus seluruh bumi dan langit. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu. Aku meyakini bahwasanya pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hambanya dan utusannya, sayyidus sadati, pemimpin orang-orang yang mulia, wa ma'dinus sa'adati, dan sumber kebahagiaan dunia dan akhirat, sahibul ayatil bayyinati, orang yang menerima ayat-ayat yang memberikan penjelasan, ayat-ayat yang jelas, wal mu'jizatiz zahirati, orang yang memiliki mukjizat yang zahir, asy-syafi'u fi man yusalli alaihi yaumal hasarati, orang yang memberikan syafaat untuk orang-orang yang bersolawat kepadanya pada hari kiamat nanti, hari yang penuh dengan kerugian. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal karamati. Allah selalu melimpah curahkan rahmatnya atas keluarganya, kepadanya dan kepada keluarganya dan para sahabatnya, ahlil fadli wal karamati, orang-orang yang istimewa dan memiliki kemuliaan. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Dari sahabat Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan sebuah hadis kepada kami, wa huwas shadiqul masduq, beliau adalah orang yang benar apa yang diucapkannya dan yang dibenarkan. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan thumma yakunu alaqatan mitla dzalika thumma yakunu mudghatan mitla dzalika thumma yursalul malaku fayunfakhu fihi ruhu wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun am sa'idun fawalladhi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'mala bi amali ahlil jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihil kitabu fayamalu bi amali ahlin nari fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'mala bi amali ahlin nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihil kitabu fayamalu bi amali ahlil jannati fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Apaan? Ya hadisnya itu. Inna ahadakum, sesungguhnya seseorang yujma'u khalquhu, dikumpulkan proses penciptaannya, fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, arba'ina yauman, selama 40 hari, nutfatan, sebagai nutfah.
nutfah. Masih berbentuk sperma. Tumma yakunu alaqatan mitla dzalika. Kemudian menjadi sebuah alaqah yang sama seperti itu. Masanya 40 hari juga. Mitla dzalika selama 40 hari. 40 hari pertama itu jadi nutfah, 40 hari kedua itu jadi alaqah. Tumma yakunu mudghatan mitla dzalika. Kemudian menjadi mudghah, segumpal daging, seperti itu juga selama 40 hari. Tumma yursalul malaku. Kemudian diutuslah satu malaikat. Fayunfakhu fihi ruhu. Maka ditiupkanlah ruh padanya. Makanya biasanya kita 4 bulanan. 4 bulanan. Karena saat itu ditiupkan ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Dan malaikat itu diperintahkan untuk mencatat 4 kalimat. Bikat birizkihi, yang pertama mencatat rizkinya. Wa ajalihi, dan masa hidupnya. Wa amalihi, dan amalnya. Wa syaqiyun am sa'idun, dan sengsara atau bahagianya. Jadi 4 tuh yang dicatat. Rizkinya, masa hidupnya, amalnya. Yang keempat, sengsara atau bahagianya. Fawalladzi la ilaha ghairuhu. Maka demi zat yang tidak ada Tuhan selainnya. Inna ahadakum. Sesungguhnya seseorang. La ya'mala bi'amali ahlil jannati. Dia terus menerus mengerjakan perbuatan penghuni surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un. Sehingga jarak antara dia dan di antara surga hanya tinggal sejengkal. Satu ziro. Satu hasta. Fayasbiqu alaihil kitabu. Tapi ternyata catatannya mendahuluinya. Fayamalu bi'amali ahlin nari. Pada akhirnya dia mengerjakan perbuatan penghuni neraka. Fayadkhuluha, sehingga dia masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum, dan sesungguhnya seseorang la ya'mala bi'amali ahlin nari. Dia terus menerus mengerjakan perbuatan penghuni neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un. Sehingga jarak di antara dirinya dan di antara neraka hanya tinggal satu diro, satu hasta. Fayasbiqu alaihil kitabu. Tapi kenyataannya catatannya mendahuluinya. Fayamalu bi'amali ahlil jannati. Pada akhirnya dia mengerjakan perbuatan penghuni surga. Fayadkhuluha, sehingga dia masuk ke dalamnya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Udah tuh. Lah, itu apaan? Tandaan jam 1 gitu. Apaan Budin? Apaan Mang Haji? Udah tuh ya. Penjelasannya besok dah jam 1. Itu proses penciptaan manusia di dalam kandungan ibunya selama 4 bulan pertama. Terus tambah dengan hadis tentang catatan amal. Besok penjelasannya baru kita terusin. I'lamu ikhwani, jam 1 situ dulu dah. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.